Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang perbedaan sikap atau karakter orang gagal dengan sikap atau karakter orang yang berhasil. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita pasti rindu yang namanya keberhasilan. Dan malam hari ini juga, sebelum kita beristirahat, saya percaya keinginan, kerinduan untuk mengalami keberhasilan di masa depan, di esok hari, kita sama-sama merindukan itu di dalam kehidupan kita. Demikian juga semua manusia pasti merindukan keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah banyak manusia yang rindu keberhasilan, tapi cara hidup mereka, karakter mereka, tindakan mereka, cara berpikir mereka, itu bukan cara berpikir orang yang akan berhasil. Itu bukan karakter, sikap, atau perbuatan orang yang akan berhasil. Jadi mereka sedang mengimpikan satu tujuan, tetapi mereka berjalan di jalan yang mengarah kepada tujuan yang lain. Itu sebabnya mereka tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang mereka impikan, karena jalan yang mereka tempuh adalah jalan menuju ke tujuan yang lain. Itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar. Kalau saudara merindukan keberhasilan dalam hidup saudara, jalan seperti apa, cara berpikir seperti apa, karakter perbuatan seperti apa yang harus saudara miliki untuk mencapai keberhasilan. Saya sangat percaya bahwa siapapun dan bagaimanapun keadaan orang itu bisa berhasil. Hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara bisa mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Karena Tuhan pun rindu mengerjakan keberhasilan itu dalam hidup saudara.
Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi saudara, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu Dia sudah rancangkan bagi kita. Kalau Dia sudah rancangkan itu saudara, berarti Dia rindu supaya itu digenapi di dalam hidup kita. Tapi selalu saya berkata, apa yang sudah dirancangkan Tuhan itu tidak otomatis digenapi dalam hidup kita, karena Allah ingin ada peran kita di sana untuk menuju atau untuk kita mengalami apa yang sudah Dia rancangkan bagi kita. Allah rindu juga mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu akan menentukan bagaimana kita mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Kalau saat ini saudara rindu mengalami keberhasilan, saudara mengimpikan keberhasilan di dalam kehidupan saudara, mari siapkan hati saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan, bagaimana cara untuk kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Bilangan pasal 13, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat. Bilangan pasal yang ke-13 mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehobot, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Telmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus,
dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikianlah juga mereka terhadap kami." Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang pengintaian orang Israel ke tanah Kanaan, di mana pada waktu itu Musa menyuruh beberapa orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa sebagai pemimpin ingin melihat bagaimana kondisinya tanah Kanaan. Musa ingin merancang sesuatu bagaimana supaya bisa masuk ke tanah Kanaan. Tentu saja dia dan orang-orang Israel harus tahu gambaran bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Dan kemudian dia mengutus 12 orang ke sana untuk mengintai dan melihat keadaan tanah Kanaan itu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya ke-12 pengintai itu pulang, di mana dari ke-12 pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Dan yang unik adalah nanti kita akan belajar bagaimana pola pikir, bagaimana sikap dari ke-12 pengintai itu, di mana Yosua dan Kaleb mereka berpikir dan bersikap dengan cara tertentu, sedangkan ke-10 orang itu juga berpikir dan bersikap dengan cara tertentu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya karena sikap mereka itu atau sikap yang mereka ambil itu mempengaruhi atau pengaruhnya sangat besar, dampaknya sangat besar. Sikap yang diambil oleh Kaleb dan Yosua dan sikap yang diambil oleh 10 pengintai itu berdampak besar kepada diri mereka dan juga berdampak besar kepada orang lain, yaitu bangsa Israel. Dampaknya apa, saudara? Di pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 dalam bilangan ini dikatakan di sana, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lihat, saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Termasuk yang ke-10 pengintai itu dan termasuk semua orang Israel yang begitu banyak, tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Semuanya mereka harus mutar-mutar di padang gurun, harus berproses mutar-mutar di padang gurun sampai mereka mati semuanya, kecuali Kaleb dan Yosua, sampai muncul generasi yang baru. Dan apa yang membuat mereka semua tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb? Karena sikap mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan, karena cara berpikir mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan, karena tindakan mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan. Jadi yang berhasil masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang dari begitu banyak orang Israel. Dari sekitar hampir 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, di angkatan itu hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk, saudara. Hanya 2 orang ini yang berhasil.
Bayangkan besarnya dampak sikap, karakter, dan cara berpikir mereka. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa dan bagaimana sehingga hanya Yosua dan Kaleb bisa masuk ke dalam? Kenapa yang 10 pengintai itu beserta dengan bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, supaya kita mengerti cara berpikir yang bagaimana yang memastikan kita pasti gagal, dan cara berpikir yang bagaimana yang memastikan kita pasti berhasil. Kalau kita rindu berhasil, maka milikilah cara berpikir seperti Yosua dan Kaleb. Kalau kita mau gagal, maka teruskan berpikir seperti orang Israel, ke-10 pengintai itu, dan akhirnya semua orang Israel juga dipengaruhi olehnya. Nah, apa yang terjadi, saudara, sehingga orang Israel dan ke-10 pengintai itu tidak masuk ke tanah Kanaan? Lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sedangkan Yosua dan Kaleb berkata di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, yang menjadi perbedaan antara cara berpikir ke-10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb adalah di mana Yosua dan Kaleb melihat kemungkinan, melihat dengan iman, sedangkan ke-10 pengintai itu melihat kemustahilan. Mereka berkata, kita tidak dapat maju karena mereka kuat, lebih kuat daripada kita. Yosua berkata, kita pasti mengalahkan mereka. Lihat perbedaan itu, saudara. Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka tidak masuk? Karena mereka melihat kemustahilan. Mereka fokus kepada hal-hal yang mustahil. Sedangkan Kaleb dan Yosua, mereka fokus kepada kemungkinan, mereka pasti bisa. Dengar, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar berpikir seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun di depan mata itu sesuatu yang mustahil, mereka sama-sama melihat bahwa bangsa itu yang akan mereka serang itu, bangsa Kanaan itu, begitu banyak bangsa di sana, itu sesuatu yang besar, itu sesuatu yang sangat sulit untuk dikalahkan sebenarnya kalau dilihat dari potensi mereka. Tetapi mereka melihat kemungkinan ada di sana. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan. Betapa mustahilnya pun, betapa sulitnya pun, mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Sedangkan yang ke-10 itu berkata, kita tidak bisa maju, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Nah, saudara, di dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ini seringkali tergambar dari cara kita menjalani hidup kita. Apakah dalam kita menjalani hidup kita, apakah itu dalam dunia bisnis kita, apakah di tengah keluarga, atau dalam hal apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, apakah kita fokus kepada kemungkinan oleh karena Tuhan pasti akan menolong kita, ataukah kita fokus kepada kemustahilan? Sebagai hamba Tuhan, saudara, saya belajar menerapkan ini dan saya melihat dampaknya luar biasa. Banyak kami juga hamba-hamba Tuhan yang seringkali berfokus kepada kemustahilan. Wah, ini sulit, ini tidak mungkin. Tetapi saya belajar untuk melihat kemungkinan. Saya belajar untuk melihat potensi. Saya belajar melihat potensi dan saya percaya bahwa potensi itu pasti Tuhan gunakan. Tuhan pasti bisa bertindak melalui potensi itu untuk melakukan perkara yang besar.
Karena saya tahu dengan apa Musa membelah Laut Teberau, hanya melalui tongkat. Tuhan yang menggunakan tongkat itu membelah Laut Merah. Melalui apa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti 2 ikan. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan bahwa begitu banyak kejadian peristiwa di mana Tuhan menggunakan potensi yang kecil untuk melakukan perkara yang besar. Tapi pertanyaannya, orang itu yang kepadanya Tuhan mau melakukan mujizat, apakah dia melihat potensi itu atau tidak? Apakah dia fokus kepada potensi itu atau tidak? Terlalu sering umat-umat Tuhan fokus kepada kemustahilan daripada fokus kepada potensi. Yosua dan Kaleb, mereka fokus kepada potensi. Mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita dapat mengalahkan mereka karena mereka melihat potensi di mana ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita lihat bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan, bukankah semuanya karena Tuhan? Bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko dan kemudian mereka bersorak, dan kemudian tembok Yeriko runtuh dan kemudian bangsa itu dikalahkan. Bukankah Tuhan yang berperang? Demikian hari ini mungkin begitu banyak yang mustahil di depan saudara. Sama seperti orang Israel melihat orang-orang Kanaan itu tinggi-tinggi, melihat kota-kota di Kanaan itu mereka memiliki kubu-kubu pertahanan, tembok-tembok, sehingga sepertinya sangat mengerikan untuk menghadapi mereka. Sampai mereka melihat diri mereka seperti belalang. Mereka lihat musuh begitu besar, mereka melihat raksasa. Mereka fokus kepada kemustahilan, mereka fokus kepada raksasa itu. Bagaimana dengan saudara dalam masalah yang saudara alami mungkin di tengah bisnis saudara? Saudara fokus kepada potensi yang masih ada di sana, atau saudara fokus kepada masalah yang besar? Saudara fokus kepada potensi yang masih tertinggal yang bisa Tuhan gunakan untuk melakukan mujizat, atau saudara fokus kepada kemustahilan di mana ada masalah besar, di mana ada persoalan besar, di mana ada kebangkrutan dan sebagainya? Saudara fokus kemana? Itu menentukan bagaimana hidup saudara ke depan. Saudara, salah satu contoh misalnya, saya terjun ke pelayanan merintis. Seperti yang sering kali saya katakan bahwa kami merintis di organisasi kami itu kami tidak punya gaji. Kami merintis, ya pergi merintis, hiduplah di sana. Kalau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Lalu kemudian saya pergi merintis, saudara. Tidak ada jaminan apa-apa. Tidak ada orang yang berkata, silakan kamu merintis, kalau nanti jalan perintisanmu maka akan dibangun gereja, maka akan begini, akan begitu dan sebagainya. Tidak ada orang yang berjanji begitu, saudara. Lalu saya pergi ke pelayanan. Begitu saya masuk ke pelayanan, sama seperti para pengintai itu masuk ke tanah Kanaan. Karena desa tempat saya mau merintis pada waktu itu adalah desa yang sedang mengalami peperangan, di mana OKP sedang berperang dan begitu banyak korban pada waktu itu. Sampai-sampai saya ingat ibu saya, karena seringkali desa tempat saya merintis masuk ke koran karena peperangan yang terjadi pada waktu itu. Ibu saya berkata, "Nakku, tidakkah ada tempat yang lain kamu merintis?" Saya masih ingat itu, saudara, karena seringkali peperangan terjadi dan banyak korban waktu itu. Dan begitu mustahil sepertinya, begitu sulit sepertinya jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Tapi kemudian saya melihat potensi di mana ada anak-anak. Saya bisa mengawali dengan anak-anak. Sehingga pada waktu itu, saudara, saya mengajari 2 anak untuk main gitar. Saya main gitar dan mereka datang, saya ajari mereka main gitar. Dan salah satunya yang saya ajari main gitar itu hari ini menjadi pelayan dan pemain musik di gereja yang saya gembalakan ini. Artinya sekalipun sangat mustahil waktu itu untuk memenangkan orang-orang dewasa, tapi saya melihat ada potensi, ada anak-anak. Dan akhirnya mulailah dari pelayanan anak, akhirnya orang tua mereka juga dimenangkan. Luar biasa Tuhan bekerja. Lalu kemudian untuk membangun rumah ibadah, saudara, tidak ada dana dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya melihat ada potensi. Potensinya apa yang ada? Tempat saya pelayanan ini, saudara, ada sungai.
Dan di sungai itu begitu banyak pasir dan batu di sana. Sehingga apa yang saya lakukan, saudara, pada waktu itu terbelilah sedikit tanah. Hanya 10 kali 20 waktu itu terbeli tanah. Dan saya mau membangun gereja, membangun temboknya dulu dan membuat jembatannya dan sebagainya. Tidak punya dana. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ajak anak-anak sekolah minggu itu pergi ke sungai, kami angkat pasir, kami angkat batu. Itu yang kami lakukan tiap hari, itu yang kami lakukan tiap hari setiap kali ada waktu dan kesempatan. Dan ketika terbeli semen, akhirnya kami beli semen. Dan akhirnya saya belajar cetak batako. Saya cetak batako dan kemudian saya belajar untuk bertukang memasang batako itu sehingga jembatan dan tembok-tembok terpasang. Dan akhirnya, singkat cerita, saudara, melalui proses yang panjang, hari ini rumah ibadah terbangun, ruang-ruang untuk mendidik anak terbangun, kepustakaan terbangun, kantor terbangun, ruang pastorit dan sebagainya. Begitu banyak ruangan-ruangan terbangun hari ini. Melalui apa, saudara? Melalui proses melihat potensi yang ada, bukan melihat kemustahilan. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat potensi yang ada di dalam diri saudara. Mungkin bisnis saudara sedang mengalami kehancuran hari ini, tapi saya mau mengajak supaya saudara tidak fokus kepada kehancuran yang sedang terjadi, tapi fokus kepada potensi apa yang masih ada di sana. Masihkah ada di sana tongkat seperti Musa? Masihkah ada di sana 5 roti 2 ikan? Artinya apa, saudara? Masih ada di sana potensi-potensi kecil yang bisa dipakai oleh Tuhan. Lihat, saudara, pasti ada di sana potensi yang masih saudara bisa gunakan supaya Tuhan bisa pakai itu untuk mengerjakan keberhasilan dan kesuksesan dalam diri saudara. Saya melihat ada batu, saya melihat ada pasir di sungai, saya gunakan potensi yang ada untuk membangun rumah ibadah Tuhan. Dan hari ini, saudara, begitu banyak jiwa-jiwa diberkati, ratusan jiwa, ratusan anak tiap hari dididik di tempat ini, saudara. Ratusan anak miskin yang dididik di tempat ini supaya 20 tahun ke depan mereka menjadi generasi yang akan mengubah daerah ini, bahkan berdampak bagi bangsa ini. Melalui apa? Diawali melalui melihat potensi kecil yang ada pasir dan ada batu di sungai yang bisa diangkat, dijadikan batako dan dipasang jadi ruangan-ruangan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara? Potensi apa yang ada di keluarga saudara? Potensi apa yang ada di bisnis saudara hari ini yang saudara bisa gunakan itu dan Tuhan akan pakai itu untuk melakukan perkara besar? Apa potensi yang ada dalam diri saudara? Fokuslah ke sana. Jangan fokus kepada kemustahilan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada raksasa-raksasa persoalan. Tapi fokuslah kepada potensi yang ada pada diri saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memakai potensi itu untuk melakukan perkara yang besar di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara bisa berhasil. Saya percaya saudara bisa sukses asal saudara mau belajar. Fokus kepada potensi yang ada, jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan kesulitan, ketidakmungkinan. Jangan fokus ke sana. Fokus hanya kepada potensi yang ada. Itu yang membuat mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka fokus kepada kemustahilan. Sedangkan Yosua dan Kaleb mereka fokus kepada kemungkinan di mana Tuhan bersama dengan mereka. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ayat 32 mereka berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara, ketika mulai fokus kepada kesulitan, kepada kemustahilan, kepada persoalan, maka biasanya mulai pikiran-pikiran yang aneh akan muncul. Dan yang tidak ada pun menjadi ada. Sama seperti pengintai yang 10 itu. Mereka mulai, firman Tuhan mencatat bahwa mereka mulai mengabarkan kabar busuk, kebohongan, tipuan, di mana mereka mulai berkata bahwa penduduk yang negerinya kami intai itu memakan penduduknya, padahal itu tidak ada. Itu kabar busuk, itu kabar bohong. Ketika seseorang fokus kepada kemustahilan, maka mulai akan muncul pikiran-pikiran yang lebih ekstrim.
Bahkan pikiran-pikiran yang busuk pun mulai muncul. Kalau nanti kulakukan ini, maka jangan-jangan akan terjadi begini. Kalau nanti kulakukan ini, maka akan terjadi begini dan sebagainya. Kalau aku terus berusaha, mungkin kebangkrutan besar, makin besar akan terjadi. Kalau aku lanjutkan, mungkin akan lebih buruk yang akan terjadi dan sebagainya. Itu akan muncul secara otomatis, saudara. Mulai pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang malah itu sebenarnya kebohongan, itu akan muncul. Dan orang-orang ini mengikut itu. Pikiran negatif, pikiran busuk, pikiran kebohongan. Karena mereka melihat orang-orang itu besar-besar, akhirnya mereka mulai berpikir, berarti orang ini memakan orang-orang penduduknya yang kecil-kecil. Itu yang mereka pikirkan, dan akhirnya mereka menghasut orang lain. Nah, ini yang lebih buruk, menghasut orang lain. Orang-orang yang fokus kepada perkara negatif, perkara yang sulit, akan mulai mempengaruhi orang lain. Sekalipun dia tidak mungkin secara langsung mempengaruhi, otomatis orang-orang lain akan terpengaruh. Buktinya hanya dengan 10 orang, ratusan ribu bahkan jutaan orang Israel terpengaruh. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya semua mereka mengambil sikap yang sama, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka mutar-mutar di padang gurun sampai mati busuk di sana. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Saudara, hari ini saudara bisa memberi pengaruh positif, tapi saudara juga bisa memberi pengaruh yang sangat negatif dalam lingkungan saudara, di tengah keluarga saudara, di lingkungan bisnis saudara, atau dimanapun saudara berada. Kalau saudara mulai berpikir negatif, mulai menyusun pikiran-pikiran atau cerita-cerita negatif, maka pengaruh negatif saudara akan sangat besar kepada orang lain. Itu sebabnya jangan melihat kemustahilan. Kalau saudara melihat kemustahilan, maka pikiran-pikiran negatif saudara akan mulai muncul. Pikiran-pikiran negatif saudara akan mulai menguasai saudara, sehingga cerita-cerita yang negatif pun akan muncul dalam pikiran saudara, dan itu akan mempengaruhi orang lain, mempengaruhi keluarga saudara, mempengaruhi staf saudara, mempengaruhi tim saudara, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Itu sebabnya belajar. Kalau saudara mau berhasil, belajar fokus kepada kemungkinan. Dan ingat, Tuhan beserta saudara. Kalau Tuhan beserta saudara, apakah yang mustahil? Segala perkara bisa mungkin. Dengan mengelilingi tembok Yeriko dan bersorak, tembok Yeriko yang tebalnya itu mungkin sekitar 2 bahkan lebih 2 meter atau lebih, saudara. Begitu tebalnya tembok itu, tetapi tembok itu bisa roboh. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Ketika mereka berperang melawan orang Kanaan, Tuhan sendiri berperang. Mereka tinggal diam. Demikian juga dalam menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan hidup saudara. Tuhan yang akan bekerja, saudara. Itu sebabnya fokus kepada Tuhan, fokus kepada kemungkinan. Pasti bisa. Jangan fokus kepada kemustahilan, fokus kepada ketidakmungkinan. Fokuslah kepada kemungkinan, karena saudara pasti bisa, karena ada Tuhan. Supaya saudara mulai mengembangkan pikiran-pikiran positif, bukan pikiran-pikiran negatif. Seperti orang Israel, pengintai itu, mereka mulai menyusun cerita busuk, cerita bohong. Jangan isi hidup saudara dengan pikiran-pikiran bohong. Jangan isi hidup saudara dengan pikiran-pikiran busuk. Kita rugi, saudara. Kita hidup hanya sebentar. Jangan isi hidup kita dengan pikiran busuk dan pikiran bohong. Kemudian yang terakhir, kenapa Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan, berhasil, sedangkan ke-10 pengintai itu dan semua orang Israel malah tidak masuk? Karena yang ketiga, di ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, mereka memperkecil diri dan memperbesar masalah.
Sekali lagi, mereka memperkecil diri mereka, mereka memperbesar masalah. Mereka berkata, kami lihat diri kami seperti belalang, dan mereka seperti raksasa. Dengar saudara, diri saudara itu punya potensi yang besar. Orang Israel itu punya potensi yang besar, saudara. Dan mereka punya Tuhan yang besar. Kenapa mereka lihat diri mereka seperti belalang? Kenapa mereka memperkecil diri mereka sendiri? Kenapa mereka memperkecil potensi yang ada pada mereka? Padahal mereka punya Tuhan yang beserta mereka, yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Dan mereka sebenarnya tidak belajar dari pengalaman, di mana dalam pengalaman mereka sudah mengalahkan orang Mesir, tentara Mesir. Dengan tidak berbuat apa-apa, Tuhan tenggelamkan tentara Mesir itu. Tapi mereka selalu melihat diri mereka kecil. Dengar saudara, saya percaya bahwa semua orang, siapapun dia, punya potensi yang besar dalam dirinya. Tapi tergantung bagaimana orang itu melihat. Dengar hari ini, saya menegaskan kepada saudara bahwa saya percaya saudara punya potensi yang besar dalam diri saudara. Tapi tergantung bagaimana saudara melihat. Saya ingat waktu saya dulu sedang menempuh sekolah Alkitab, saudara. Ada yang kami mahasiswa di sana yang dipercayakan sebagai koordinator untuk pelayanan. Dan tahukah saudara, saya hampir tidak pernah dikasih jadwal untuk melayani. Kenapa? Karena dipikir saya tidak punya potensi. Ya, memang pada waktu itu kalau dilihat secara pandangan mata, orang-orang pasti akan berkata begitu. Jadi saya hampir tidak pernah dipercayakan pelayanan apapun karena tidak melihat potensi apapun dalam diriku. Tetapi faktanya hari ini, koordinator itu gak jelas. Sedangkan aku lihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui diriku. Artinya apa, saudara? Yang saya mau tegaskan itu adalah bahwa apa yang orang lihat belum tentu itu faktanya. Apa yang manusia lihat belum tentu itu faktanya. Sekali lagi, saya percaya dalam diri semua orang ada potensi besar. Mungkin saudara kenal Nick Pujisik. Saudara bisa lihat di YouTube misalnya. Nick Pujisik ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Badannya juga sangat kecil. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi hari ini dialah orang yang paling memotivasi seluruh dunia. Nick Pujisik yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Orang ini bisa berenang. Orang ini bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi, sekalipun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia punya potensi besar. Dia bisa main drum. Bayangkan saudara, bagaimana dengan diri saudara yang punya tangan, punya kaki, lengkap semuanya. Saudara punya potensi yang besar, tapi masalahnya saudara bisa lihat atau tidak. Saudara punya potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Tapi masalah terbesar adalah apakah saudara bisa melihat potensi itu dalam diri saudara. Ketika saya terjun ke pelayanan, saudara, saya melihat potensi dalam diri saya bahwa saya bisa bertukang. Saya bertukang. Dan kemudian saya membangun ruangan-ruangan di gereja ini, saudara. Dan semuanya sekarang bisa digunakan untuk pelayanan. Kemudian di masa pandemi, saudara, saya melihat potensi bahwa saya bisa membuat channel YouTube dan saya bisa mengkhotbahi begitu banyak orang, menyampaikan firman Tuhan kepada begitu banyak orang, sekalipun saya tidak keluar rumah. Dan akhirnya hari ini saudara melihat bahwa channel ini bisa berkembang. Artinya apa? Sebenarnya potensi-potensi besar itu ada pada kita. Tapi masalahnya apakah kita lihat atau tidak? Kalau saudara mau menjadi orang berhasil, kalau saudara mau menjadi orang sukses, saudara harus bisa melihat potensi besar dalam diri saudara. Saudara harus bisa melihat itu. Dengar hari ini saya mau menegaskan bahwa ada potensi besar di dalam dirimu yang harus engkau lihat, yang harus engkau temukan, sehingga itu akan bisa membuat terobosan dalam situasi sulit apapun. Ketika Tuhan akan memakai potensi itu untuk saudara melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita telah belajar bersama. Di mana kita sudah belajar bagaimana Musa mengutus 12 pengintai. Dan dari 12 pengintai itu saudara, mereka pulang dengan membawa cara pandang berbeda.
Dan itu yang menentukan mereka berhasil masuk tanah Kanaan atau tidak. Di mana ke-10 pengintai mereka melihat kemustahilan, mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin, bahkan mereka memperbesar-besar masalah. Mereka mulai membangun cerita-cerita bohong, dan kemudian mereka mulai mengecilkan diri mereka sendiri dan tidak melihat potensi yang ada dalam diri mereka. Dan cara berpikir mereka itu, saudara, akhirnya membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Bahkan cara pikir mereka itu mempengaruhi jutaan orang Israel waktu itu, dan semuanya tidak bisa masuk Kanaan. Sedangkan Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka melihat kemungkinan karena ada Tuhan yang akan menolong, dan mereka memperkecil masalah, saudara, sehingga akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun kalau saudara rindu saudara rindu berhasil, saudara masuk ke tanah perjanjian saudara, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saudara, mari mulai lihat potensi apa yang ada dalam diri saudara. Mulai lihat bahwa bersama Tuhan saudara pasti bisa. Mulai belajar memperkecil masalah dan memperbesar potensi yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara dan mulai membentuk cara berpikir untuk menjadi orang berhasil ke depan dalam diri saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk saudara menjadi orang-orang berhasil. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk mulai berpikir bahwa segala sesuatu mungkin bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Mulai ajar mereka berpikir untuk melihat sesuatu yang besar di depan. Bukan melihat hal-hal yang negatif. Bukan menyusun cerita-cerita yang negatif. Tetapi mereka melihat visi yang besar, keberhasilan yang besar, sesuatu yang besar di depan. Dan ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melihat potensi apa yang ada dalam diri mereka, supaya mereka memperbesar potensi itu, bukan memperkecil diri. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu ini, dan jadikan mereka berhasil dengan konsep berpikir yang demikian ya Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu ini untuk menerapkan firman Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan berdoa syafaat bersama. Tuhan tetap memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita.
Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin
saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada, biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anakmu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anakmu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anakmu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagimu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anakmu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik, biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan. Kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami
Yesuslah Juru Selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.